Order terakhir. Malam itu, hujan baru saja reda. Jalanan basah berkilau oleh pantulan lampu jalan. Andi, seorang tukang ojek online, berhenti di pinggir jalan sambil mengecek aplikasi. Perutnya lapar, tapi notifikasi order masuk lebih dulu. Ada orderan ride masuk, pemesan Ratna. Titik jemput, depan minimarket Jalan Mawar. Tujuan, Jalan Kenanga, nomor 13. Andi menghela napas. Ya, lumayan. Satu order lagi sebelum pulang. Ia menyalakan motor dan melaju ke lokasi. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 11.45 malam. Sudah larut. Biasanya, order di jam segini jarang muncul. Begitu sampai di depan minimarket, ia melihat seorang perempuan berdiri sendirian. Payung hitam menutupi wajahnya. Rambut panjang tergerai. Tubuhnya dibalut gaun sederhana berwarna putih pucat. Andi berhenti di depannya. "Mbak Ratna?" tanyanya. Perempuan itu hanya mengangguk pelan, lalu berjalan mendekat. Tanpa banyak bicara, ia naik ke motor. Aroma wangi melati samar menyentuh hidung Andi, membuat bulu kuduknya meremang. "Jalan Kenanga nomor 13 ya, Mbak?" tanya Andi lagi, memastikan. Perempuan itu menjawab lirih. Suaranya hampir tak terdengar. "Iya." Andi menelan ludah. Entah kenapa, ada sesuatu dari penumpang ini yang terasa tidak biasa. Tapi ia mencoba menepis pikiran itu, lalu menyalakan mesin motor dan mulai melaju ke arah tujuan. Motor melaju menembus jalanan sepi. Hanya suara knalpot dan gemericik sisa hujan yang menemani. Andi sesekali melirik spion, mencoba memastikan kondisi penumpangnya. Anehnya, wajah perempuan itu sulit terlihat jelas. Rambut panjangnya menutupi hampir seluruh muka. Hanya dagu pucat yang tampak samar. "Kerja malam, Mbak? Kok pulang jam segini?" tanya Andi mencoba mencairkan suasana. Tak ada jawaban. Andi menoleh sedikit, memastikan apakah penumpangnya mendengar. Perempuan itu tetap diam. Tubuhnya tegak tanpa bergerak. Hanya aroma melati yang makin kuat menusuk hidung Andi. Andi merinding. Mungkin orangnya pendiam. Batinnya mencoba menenangkan diri. Beberapa menit kemudian, Andi menyadari hal aneh lain. Motor terasa lebih berat dari biasanya, seperti membawa dua penumpang sekaligus. Ia sempat menurunkan kecepatan, tapi begitu melirik spion, ia kaget setengah mati. Sekilas ia melihat bukan satu orang yang duduk di jok belakang, melainkan dua sosok. Perempuan bergaun putih, dan di sampingnya bayangan hitam besar menempel erat. Andi segera menoleh ke belakang, tapi hanya ada perempuan itu. Diam, wajahnya tetap tertutup rambut. Jantung Andi berdetak cepat. Tangannya berkeringat, meski udara malam begitu dingin. Tak lama, mereka mulai memasuki jalan yang asing bagi Andi. Jalan itu sempit, gelap, dan dipenuhi pohon-pohon besar di kiri dan kanan. Lampu jalan tak ada, hanya cahaya motor yang menembus kegelapan. Mbak, ini benar Jalan Kenanga? Kok jalannya makin sepi?" tanya Andi dengan suara bergetar. Perempuan itu baru kali ini menjawab, pelan, datar, tanpa intonasi. "Terus saja, nanti belok kiri." Andi menelan ludah. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia ingin membatalkan order ini,
Tapi entah kenapa, tangannya tak mampu menghentikan motor. Seolah ada dorongan gaib yang memaksanya mengikuti instruksi penumpang itu. Motor Andi akhirnya sampai di sebuah gang sempit. Jalannya menurun, diapit pepohonan besar yang akarnya menjalar ke aspal. Kabut tipis mulai turun, membuat pandangan semakin terbatas. Belok kiri, bisik penumpang itu lagi. Andi mengikuti, meski hatinya menolak. Motor melewati jalan setapak berkerikil, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah rumah tua. Cat dindingnya mengelupas, jendela-jendelanya gelap, dan pagar kayunya lapuk seperti sudah puluhan tahun tak ditinggali. Rumah itu tampak mati, tak ada lampu, tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Perempuan itu turun perlahan. Gaun putihnya menyapu tanah yang basah, menimbulkan noda lumpur. Ia berdiri di depan pagar, menatap rumah tua itu lama sekali. Andi mencoba bersikap sopan, meski tubuhnya gemetar. Sudah sampai, Mbak. Totalnya 20.000. Perempuan itu tidak menjawab, hanya menoleh perlahan ke arah Andi. Rambut panjangnya tersibak sedikit, menampakkan wajah pucat dengan mata hitam pekat, seperti rongga kosong. Andi tersentak, wajahnya mendadak dingin. Ia mundur selangkah, hampir menjatuhkan motornya. Namun saat ia kembali menoleh, perempuan itu sudah berjalan masuk melewati pagar yang jelas-jelas terkunci. Bukan membukanya, tapi menembus kayu yang rapuh itu. Andi membeku, tenggorokannya terasa kering. Beberapa detik kemudian ponselnya berbunyi. Notifikasi dari aplikasi ojek online muncul. Order selesai. Tambah 20.000. Andi menatap layar ponselnya dengan mata membesar. Di bawah tulisan itu ada detail perjalanan lengkap dengan catatan tambahan. Terima kasih sudah mengantarkan saya pulang. Jangan lupa, jalan pulangmu berbeda dengan jalan datang. Tangan Andi bergetar. Ia buru-buru menstarter motor, ingin segera pergi. Namun ketika menoleh ke jalan tadi, gang itu sudah hilang. Yang ada hanyalah deretan pepohonan rapat yang menutup jalan keluar. Ia terjebak, dan dari dalam rumah tua itu terdengar suara pintu berderit terbuka, diikuti langkah kaki perlahan menuju ke arahnya. Andi menggenggam erat stang motornya. Jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal. Dari dalam rumah tua itu, langkah kaki terdengar semakin dekat. Pintu depan terbuka perlahan, menimbulkan suara berderit panjang. Sosok perempuan bergaun putih yang tadi ia antar, kini berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak jelas. Kulit pucat, mata bolong hitam pekat, bibir biru. Dari sudut bibirnya menetes cairan hitam kental. Andi ingin kabur, tapi motor tak bisa di-starter. Mesin mati total, meski ia sudah berkali-kali memutar kunci. Jangan tinggalkan aku. Suara itu terdengar, bergema seolah keluar dari segala arah. Andi mundur, tubuhnya gemetar hebat. Siapa kamu? Sosok itu tersenyum samar, menatapnya lekat. Lalu suara lain muncul, lebih tua, serak dan menakutkan. Dia meninggal tepat di jalan ini. Diantar pulang, tapi tidak pernah sampai ke rumah. Andi tertegun.
Ia menoleh ke sekeliling. Suara itu seperti keluar dari pepohonan. Kembali menatap ke depan. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dinding rumah ada papan kayu tua bertulis pudar. Keluarga Ratna. Wafat 1997. Ratna, nama yang sama dengan yang tertera di aplikasi order. Andi terdiam. Jadi, penumpang yang dia antar adalah roh seseorang perempuan yang sudah mati puluhan tahun lalu. Kabut semakin tebal, bau melati makin menyengat hingga menusuk kepala. Perempuan itu mendekat perlahan. Gaunnya berlumur tanah dan darah kering. Aku ingin pulang, bisiknya lagi. Andi mencoba membaca doa, namun lidahnya keluh. Matanya hanya bisa menatap sosok itu semakin dekat. Bayangnya membesar di tanah, seolah tubuhnya bertambah tinggi. Tiba-tiba, dari arah pepohonan, muncul siluet bayangan lain. Lebih besar, hitam pekat, dengan mata merah menyala. Sosok itu mendekat cepat, lalu berdiri tepat di belakang perempuan tersebut, seperti penjaga. Andi akhirnya sadar, bukan hanya satu makhluk yang bersamanya malam itu. Ia terjebak di wilayah mereka. Sosok perempuan itu berdiri hanya beberapa langkah di depan Andi. Matanya yang bolong menatap kosong. Mulutnya terbuka perlahan, mengeluarkan suara rintihan panjang. Aku ingin pulang. Temani aku. Bayangan hitam di belakangnya semakin jelas. Tubuhnya menjulang dengan bentuk menyerupai manusia. Tapi kepalanya tak beraturan, seperti asap pekat. Mata merahnya menyala, menusuk jantung Andi. Motor Andi masih tak mau menyala. Tangannya gemetar hebat, air mata mulai menetes tanpa sadar. Tolong, jangan ganggu aku. Suaranya serak penuh putus asa. Namun seakan tak peduli, sosok perempuan itu tiba-tiba melayang mendekat. Wajahnya menempel hanya beberapa inci dari wajah Andi. Bau busuk bercampur wangi melati menyeruak, membuat Andi hampir muntah. Sekarang giliranmu, bisiknya. Andi berteriak sekeras-kerasnya, lalu memejamkan mata. Ia meraih stang motor dan memutar kunci sekali lagi. Entah keajaiban atau bukan, mesin motor langsung menyala meraung keras. Tanpa pikir panjang, ia menarik gas sekuat tenaga, menerobos jalan setapak yang kini terasa asing. Namun anehnya, jalan itu seperti tak berujung. Pohon-pohon berganti, kabut semakin pekat, dan suara tawa perempuan itu terus menggema di telinganya. Saat ia berani membuka mata, spion motornya menunjukkan pemandangan yang membuat darahnya membeku. Di jok belakang, perempuan itu masih duduk tegak. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya tak terguncang meski motor melaju kencang. Andi menjerit, membanting spion hingga pecah. Tapi suara tawa itu tetap ada. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba cahaya lampu jalan muncul. Jalan setapak menghilang, berganti dengan jalan aspal kota yang ramai meski sudah tengah malam. Motor Andi melaju kencang hingga akhirnya berhenti di pinggir jalan besar. Ia menoleh ke belakang. Jok motornya kosong. Andi gemetar, tubuhnya lemas. Ia segera membuka aplikasi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun layar ponselnya menampilkan notifikasi baru. Terima kasih sudah mengantarkan saya pulang. Bersamaan dengan itu, layar ponselnya padam. Andi menjatuhkan ponselnya, napasnya tersengal.
Ia sadar satu hal, ia bukan hanya mengantar penumpang, tapi juga membiarkan yang tak seharusnya ikut bersamanya. Sejak malam itu, setiap kali Andi mengendarai motor, wangi melati samar selalu mengikuti. Dan sesekali ia merasakan jok belakang motornya terasa berat. Meski ia tahu tak ada siapapun yang duduk di sana.